Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zara dengan NIM 243430 ya. Saya Lutfia Sahira dengan NIM 24343011. Perkenalkan nama saya Ulla Safitri dengan NIM 24343002. Perkenalkan saya Lina Musliani Harap dengan NIM 243430. Baiklah, kami berasal dari kelompok 5 pada mata kuliah Pancasila, yang mana kami akan melakukan sesi wawancara terhadap apa saja nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan 5 orang partisipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan kami dari Prodi Informatika ingin melakukan wawancara mengenai Pancasila kepada kakak. Kalau boleh tahu sebelumnya, boleh perkenalan diri dulu. Ya, baik. Saya Rada. Terus saya dari Usianya sendiri sekarang berusia berapa? usia 20. Nah, menurut kakak, apa aja sih yang kakak ketahui tentang Pancasila? Tentang Pancasila ya. Pancasila itu dasar negara Indonesia ya. Sesuai. Nah, dari mana pertama kali kakak mengenal Pancasila ini? Mengenal Pancasila dari sejak saya SD melalui pembelajaran PPKN. Terus menurut Kak, apakah nilai-nilai Pancasila di negara kita Indonesia saat ini itu masih relevan atau tidak? Menurut saya, kalau untuk penerapan Pancasila itu sendiri masih kurang baik ya, karena seperti kita ketahui masih banyak terjadi korupsi. Baik. Terakhir, kakak, apakah apa harapan kakak terhadap penerapan Pancasila ini ke depannya? Mungkin harapan saya generasi-generasi selanjutnya bisa menerapkan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Baik, terima kasih atas waktunya telah memberikan untuk sesi wawancara ini. Semoga semua harapan kita terhadap Pancasila ini dapat dijalankan dengan baik. Kami dari Prodi Informatika akan melakukan tugas wawancara Pancasila pada Kakak. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu, Pak? Baik, perkenalkan saya Frida. Kalau boleh tahu siapa Kak, Dok? Saya berusia 20. Baik, untuk pertanyaan pertamanya, menurut Kakak apa fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia? Baik, kalau dari pandangan saya, fungsi Pancasila sebagai fondasi negara Indonesia ini. Terus menurut Kakak, seberapa sering Kakak melihat atau mendengar pembahasan tentang Pancasila di media sosial? Saya biasanya sering mendengar tentang Pancasila ini di media-media sosial, yang mana mereka itu menyampaikan sebuah berita tentang negara nasional ini yang melibatkan Pancasila. Apakah Kakak pernah melihat tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Kakak berikan apa? Saya pernah melihatnya seperti dalam satu kampus kumpul dengan teman saya sedang berdiskusi, mereka itu tidak menerima pendapat saya. Dan mereka juga ada melakukan pembulian, dan juga ada mereka itu tidak mementingkan temannya sendiri. Tadi dari peristiwa tersebut, Pancasila tersebut belum dicerminkan oleh mereka. Baik. Yang terakhir Pak, apa harapan Kakak terhadap pemerintah dalam menjaga nilai-nilai Pancasila? Oke, harapan saya itu untuk pemerintah supaya pemerintah menerapkan nilai-nilai Pancasila setuju, adil, dan mementingkan tindak rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Prodi Informatika ingin melakukan sesi wawancara tentang bagaimana sih pemahaman kita tentang Pancasila. Sebelum itu boleh kakak perkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri, umur saya 23. Saya berasal dari Seberang.
Baik, kita mulai dengan pertanyaan pertama yaitu gimana sih pemahaman Kakak tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu? Eh, Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, saling menghormati dan tolong menolong. Nah, menurut Kakak, sumber informasi apa yang paling efektif bagi kita itu untuk memahami Pancasila itu? Sumber informasi kita bisa dapatkan dari pendidikan, belajar dari orang banyak, atau bisa juga dari media sosial dan televisi. Kalau di zaman sekarang itu apa tantangan besar bagi kita untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila? Tantangannya itu mungkin kurangnya rasa tolong menolong, kerjasama, rukun sesama masyarakat. Nah, pertanyaan terakhir itu, menurut Kakak, gimana sih agar masyarakat kita itu lebih menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari? Mungkin tidak membeda-bedakan kita yang sesama masyarakat, harus saling menghormati dan rukun dan tolong menolong. Baik, terima kasih kepada Kakaknya sudah menjawab pertanyaan wawancara dari kami dan semoga apa yang kita harapkan ini bisa diterapkan oleh masyarakat. Silakan kami dari Prodi Unpad sebelumnya mengizinkan kami kebetulan ada di wawancara Pancasila. Sebenarnya sini kami akan beberapa pertanyaan. Sebelumnya boleh perkenalan dulu. Dengan saya bekerja di Angkatan Nasional. Boleh tahu nggak kelahiran berapa atau berapa? Kelahiran tahun berapa? Mungkin langsung aja ya Kak. Pertanyaan pertama, kalau kita ngomong Indonesia, kenapa sih Indonesia tuh memilih Pancasila sebagai dasar negara? Indonesia sendiri memilih Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sendiri merupakan berfungsi sebagai pedoman hidup Indonesia yang berisi nilai-nilai kepribadian dan yang mencakup semua mungkin dasar beragama Indonesia ya Kak. Nah, kalau misalnya Kak sudah berkeluarga atau belum? Kalau misalnya di rumah nih, misalnya ayah Kakak, aduh Kakak, orang tua Kakak, pernah nggak ngajarin tentang toleransi atau gotong royong yang mencakup tentang Pancasila ini? Selalu mengajarkan tentang toleransi, tentang perbedaan agama, perbedaan ras. Itu tidak boleh saling seperti atau saling menyindir. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, kalau kita lihat kondisi sekarang kan masyarakat Indonesia ini kan kayak Kakak bilang tadi beragam banget kan. Kalau menurut Kakak sikap toleransi masyarakat di Indonesia ini udah cukup baik atau belum ya? Kalau menurut saya tadi 50-50 kayak sebagian masyarakat Indonesia sudah ada yang mulai menghargai keberagaman Indonesia, namun ada juga beberapa pihak yang belum mengerti apa itu toleransi, kayak masih saling ejek mengejek, perbedaan ras, perbedaan agama. Pertanyaan terakhir nih Kak, kalau melihat penerapan Pancasila sekarang, apa sih yang dari Kakak ini yang pengen Kakak ubah tentang Pancasila ini di Indonesia? Mungkin yang perlu diubah itu masyarakat kita sendiri, seperti nilai-nilai toleransi yang ada pada masyarakat, mungkin itu lebih ditanamkan kepada masyarakat. Lalu tentang kejujuran mungkin perlu juga lebih ditekankan kepada masyarakat. Baik, mungkin itu aja pertanyaan dari saya ya Kak. Semoga sukses terus ya Kak. Ya, sudah sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami dari Prodi Informatika Pak ingin melakukan sedikit sesi wawancara mengenai pengetahuan umum tentang Pancasila. Sebelumnya boleh Bapak kenalkan dulu bersama.
Kenalkan, saya Regi Ade Ridwan. Saya berasal dari Payakumbuh. Dan alhamdulillah kebetulan bertemu dengan adik-adik mahasiswa ini dan minta saya untuk diwawancarai. Kemudian nanti hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih Pak. Untuk siapa Pak ini sekarang? Saya sekarang kelahiran 1988 dan kebetulan sudah Pak, langsung saja untuk pertanyaan pertama. Menurut Bapak, bagaimana sih penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari saat ini? Sebenarnya Pancasila ini tentunya ini adalah dasar negara ya. Bagaimana dasar negara ini bisa menjadi pedoman buat negara kita dan terutama kita sebagai masyarakat atau rakyat. Dari 5 Pancasila yang ada tentunya dari sini harus terwujud, baik itu ketuhanan Indonesia, Indonesia dan sampai yang kelima. Tentunya di sini kita beranjak sebagai warga negara yang baik, berpijak kepada dasar negara. Menurut Bapak, apakah penerapan Pancasila di negara kita saat ini itu sudah sesuai dengan teorinya? Saya rasa memang kalau sesuai menurut proporsionalnya mungkin belum 100%, tetapi kalau kita lihat dalam keseharian bagaimana masyarakat beragama, kemudian memanusiakan manusia, kemudian persatuan Indonesia, gotong royong segala macamnya itu sudah diterapkan di masyarakat. Nah tentunya belum semaksimal mungkin ya, tetapi kalau saya rasa ini sudah berjalan di masyarakat kita. Pak, berarti menurut Bapak apa harapan Bapak terhadap penerapan Pancasila ini bagi generasi muda ke depan? Ya, sebagai dasar negara, Pancasila tentunya bagi pedoman bagi anak-anak muda, khususnya kaum milenial ya, Gen Z, bagi anak-anak muda. Kita rasa belum seluruhnya yang hafal Pancasila, mungkin 5 Pancasila itu ya. Jadi mudah-mudahan bukan hanya kita menghafal, tapi menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir nih Pak, menurut Bapak sila keberapa sih yang paling penting akan kita terapkan di kehidupan kita? Tentunya sila pertama, number one ya, karena ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus yakin bahwasanya Allah itu ada, Allah itu satu, dan apapun agamanya pasti mengesahkan Allah dan pasti meyakinkan bahwasanya Allah itu ada, apapun agamanya. Baik. Sekian sesi wawancara kita bersama Bapak Rezi. Kita hanya sampai di sini videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga sukses tugasnya dan ini bisa menjadi bukan tolak ukur sebenarnya, tapi bisa menjadi perbandingan. Guys, mungkin itu aja sesi wawancara dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan, mohon maaf karena kami masih belajar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye-bye.